Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, nama saya Siti Naili Fatihah dengan nomor induk mahasiswa 270120253977. Mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Batch 2 tahun 2025. Dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dengan materi Asiknya Belajar Surat Al-Alaq, subbab Hukum Bacaan Qalqalah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Silahkan menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hukum qalqalah dalam surat Al-Alaq. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas dimohon untuk menyiapkan untuk berdoa. Siapkan dulu. Hadir semua ya untuk hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat kita bisa bertemu pada hari ini. Ya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tidak? Mas Rangga. Tadi nggak sholat subuh. Kenapa? Bangunnya kesiangan. Besok lagi jangan ya. Besok lagi jangan kesiangan biar bisa melakukan sholat subuh. Oke. Siapa yang tadi pagi baca Al-Quran? Iya, pintar ya. Setiap hari itu sudah. Setiap hari itu kita diharuskan untuk selalu membaca Al-Quran.
hukum bacaan qalqalah. Yang pertama itu harus kalian capai. Kalian harus bisa menjelaskan apa itu qalqalah, hurufnya qalqalah ada apa saja. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan huruf qalqalah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti kalian disuruh menentukan itu yang hukum bacaan qalqalah yang mana, yang termasuk qalqalah yang mana. Terus yang ketiga, menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan memperhatikan bacaan qalqalah dengan tepat. Nanti setelah kalian sudah belajar tentang hukum qalqalah, kalian sudah bisa membaca surat Al-Falaq dengan hukum bacaan qalqalah yang benar. Harus bagaimana membacanya? Nah, itu kita pelajari di hukum bacaan qalqalah. Ya, cermati ayat Al-Qur'an dari beberapa surat pendek berikut. Ada 5 potongan surat pendek. Kalian tentukan mana yang termasuk surat Al-Falaq. Nomor 1, Malikin Nasi, surat Al-Alaq bukan? Nomor 2, Allahus Samad. Nomor 3, Ar-Rahmanir Rahim. Nomor 4, Iqra wa rabbukal akram. Nomor 5, Min syarri ma khalaq. Kalian sudah bisa membedakan itu surat Al-Alaq atau bukan? Berarti kalian sudah hafal. Lalu Bu Guru ingin mendengar kalian membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo dibaca bersama untuk mengulang pembelajaran di pertemuan kemarin. Sudah dibaca, sekarang dibaca lagi. Yuk dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sudah bisa membaca semua, nggih? Sekarang setelah sudah bisa baca, kalian itu bacanya betul atau tidak, sesuai hukum tajwid atau tidak. Nah, sekarang kita belajar hukum qalqalah agar kalian tahu mana hukum qalqalah, mana huruf qalqalah, bagaimana hukum qalqalah itu, cara membacanya bagaimana. Sekarang Guru jelaskan apa itu hukum bacaan qalqalah. Yang pertama, hukum bacaan qalqalah. Pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa mempunyai arti getaran. Menurut istilah, qalqalah berarti getaran suara yang terjadi ketika mengucapkan huruf hijaiyah bertanda sukun atau mati. Huruf yang bertanda tersebut cara membacanya harus dipantulkan. Cara membacanya harus dipantulkan. Huruf qalqalah ada 5. Ada huruf qa, ta, qaf, dal, jim, ba, ta. Bisa juga disingkat baju di toko. Apa? Baju di toko. Ba, jim, dal, ta, qaf. Baju di toko. Ba, jim, dal, ta, qaf. Bisa juga disingkat baju di toko. Ada 5 huruf qalqalah. Terus macam-macam qalqalah. Hurufnya ada 2, macam-macamnya ada, hurufnya ada 5, macam-macamnya ada 2. Apabila salah satu huruf qalqalah yang bertanda sukun atau mati, maka disebut bacaan
hurufnya tanda bacanya itu sukun, berarti itu matinya asli. Contoh qalqalah sughra. Yang pertama, yang atas dibaca bersama. Terdapat huruf ba yang diwakafkan di tengah kata. Ini nih. Wal abtal. Dibacanya dengan dipantul. Abtal itu namanya qalqalah sughra karena ada huruf ba termasuk huruf qalqalah, harakatnya sukun atau matinya asli, itu namanya qalqalah sughra. Terus yang kedua, contoh yang kedua dibaca. Contoh yang kedua dibaca bersama Bu Guru yuk. Ya Nuhu bisalamin minna. Huruf qalqalahnya mana? Huruf qa. Ini ada huruf qa yang harakatnya sukun. Terdapat huruf qa mati di tengah kata. Ciri-ciri qalqalah sughra yaitu apabila ada huruf qalqalah tadi. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa saja? To, ba, jim, dal. Ada 5 huruf qalqalah itu. Terus harokatnya sukun. Itu adalah qalqalah sughra. Terus yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Secara bahasa qalqalah kubra yaitu qalqalah yang berarti getaran suara dan kubra artinya besar. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah kubra yaitu apabila ada salah satu huruf qalqalah yang mati atau sukun disebabkan oleh waqaf atau berhenti. Kalau tadi kan di tengah-tengah ayat tidak berhenti, tapi kalau qalqalah sughra itu karena berhenti. Nah, itu qalqalah kubra. Qalqalah sughra karena asli, qalqalah kubra karena berhenti. Contoh qalqalah kubra. Yang pertama, terdapat huruf qaf yang diwakafkan di akhir kalimat. Huruf qafnya ini harakatnya apa? Huruf qafnya harakatnya huruf qafnya harakatnya ini harakatnya apa? Itu yang ada ini. Ini kasroh. Ulangi. Huruf qaf di sini harakatnya apa? Tapi dibaca sukun. Birabbil falaq. Bukan birabbil falaqi, tapi birabbil falaq. Itu namanya qalqalah kubra. Harakatnya bukan sukun, tapi dibaca sukun. Nah, itu contoh qalqalah kubra. Yang kedua, tabbat yada abil lahabin wa tab. Huruf ba ini harakatnya apa? Tetapi dibaca sukun. Nah, itu adalah contoh qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra itu biasanya di akhir ayat. Di akhir ayat atau diwakafkan di akhir kalimat. Itu adalah contoh qalqalah kubra. Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk aja. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk. Kelompok 1 kelompoknya Mas Arsa, kelompok 2 kelompoknya Mas Yusuf, kelompok 3 kelompoknya Mas Farul, kelompok 4 kelompoknya Mas Alfa. Ada 4 kelompok. Nanti Bu Guru kasih tugas dikerjakan satu per kelompok. Yang mengerjakan semuanya. Tidak hanya satu anak yang mengerjakan bersama-sama. Nanti setelah selesai mengerjakan, setelah selesai